Jika selama ini Kiki Amalia selalu mengatakan jika anak yang ada dalam pernikahannya bersama Markus merupakan anak hasil adopsi, maka langkah tes DNA yang diinginkan Markus dan kuasa hukumnya tidak akan ada. Sayangnya selama ini sebelum semuanya terkuak, Kiki selalu mengatakan jika Alif buah hatinya merupakan darah dagingnya sendiri. Inilah yang jadi asal muasal langkah tes DNA diminta pihak Markus Horizon untuk dilakukan oleh Kiki Amalia. Bagi kuasa hukum Markus, tes DNA tidak akan mereka minta jika dari awal Kiki mengatakan jika Alif merupakan anak adopsi yang ia ambil dari kakaknya. Dan sifatnya kami kan mengklarifikasi, bukan menuduh. Sempat tadi soal tes DNA tadi juga, saya katakan itu adalah sebuah rangkaian cerita yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa kemudian tes DNA keluar itu karena ada sosok anak bayi kehamilan. Kalau dari awal dikatakan sosok anak, bayi adopsi angkat atau lain-lain, bukan proses kehamilan, tidak akan pernah statement dari kita adalah tes DNA. Jadi kami ini bukan penyebab, kami ini akibat. Jadi soal tes DNA yang tadi saya klarifikasi, saya katakan itu karena ada sosok anak lahir, prosesnya kelahiran. Kalau anak ini prosesnya angkat, adopsi atau asuh, tidak akan pernah statement tes DNA. Saya nggak nyangka, saya sedih. Ini masalah aib rumah tangga yang harus disimpan rapat-rapat. Tapi ternyata dari pihak Markus selalu memberikan statement masalah-masalah yang tidak harusnya orang tahu, jadi tahu. Saya malu. Masalah tentang anak dan pemberitaan yang beredar di media sekarang ini konon sempat membuat Kiki meminta pihak Markus untuk tidak banyak bicara dalam hal ini, terutama untuk kuasa hukum Markus, yang kabarnya dirasakan Kiki sudah banyak sekali menebar fitnah-fitnah bagi dirinya. Hal inilah yang tampaknya sempat membuat dua kubu bersih tegang. Bahkan kuasa hukum Markus Horizon, Mangapul Silalahi, sempat melakukan gebrak meja lantaran mendengar permintaan Kiki yang dianggapnya cukup tidak rasional kepada kliennya, Markus Horizon. Ya, benar, sedikit tegang, urat saya sedikit naik. Karena ada permintaan-permintaan yang tidak rasional, yang tidak di luar logika. Ya soal pemberitaan infotainment yang mereka ributkan dan segala macam, saya katakan ini kan hukum sebab akibat. Saya katakan media itu cover both side, saya katakan. Tolong dong, Anda kalau paham apa tidak sih, saya katakan sama pihak mereka. Media itu cover both side. Kalau ada pemberitaan tentang kalian dari kami, tentunya kalian diwawancarai. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada pemberitaan tentang kami, pasti kami akan ditanya kembali. Sama-sama pihaknya. Lalu saya katakan kalau Anda tidak puas, silakan Anda gugat kami, silakan Anda laporkan kami ke polisi atau gugat media tersebut. Saya katakan itu punya, atau sebelum Anda gugat ada aktanya, saya katakan. Sampai tadi hakim mediatornya sempat bingung bagaimana menengahi tensi yang begitu tinggi. Sampai saya sedikit tadi gebrak meja sedikit, saya bilang nggak bisa begitu, saya bilang. Saya katakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membatasi hak media seseorang, hak informasi untuk mengetahui informasi, termasuk saudara klien kami. Tidak bisa dilarang untuk diwawancarai oleh siapapun, tidak bisa.